Halo guys, bertemu lagi gue di channel Pulu. Oke, gue akan bakal bahas tentang Angry Kingdom lagi. Dan di video kali ini gue bakal ngelanjutin video-video yang udah lama banget gue nggak upload ya. Di sini gue bakal sebentar ya, setel lagu dulu bentar. Di sini gue bakal ngebahas tentang update kemarin teman-teman ya, tanggal 19 Mei kemarin. Gue bakal ngejelasin sedikit tentang rinciannya kepada kalian aja, apa aja yang ada di update kemarin ya teman-teman. Oke, langsung mulai aja dari videonya. Pembahasannya kita mulai aja. Yang pertama kita akan ngebahas tentang mention chat teman-teman. Jadi kita bakal bisa mention orang ya, atau kalau kalian pengen manggil teman kalian aliansi atau yang di area ya, kalian bisa mention si orang tersebut atau member tersebut, player tersebut lah. Nah, caranya kalau di aliansi, kalau kalau di chat aliansi ya teman-teman, kalian tinggal pencet underscore atau add aja, itu akan otomatis terbuka si daftar member kalian. Nah, tapi kalau di area musim, area atau camp ya, atau bahasa kalian, itu butuh ini teman-teman, butuh orangnya, butuh muncul dulu. Seenggaknya mereka punya history chat lah. Gua nggak tahu cara manggilnya gimana kalau si orangnya itu udah lama banget nggak on ya teman-teman. Tapi kalau misalnya orang itu pernah ada riwayat chat sama lu di camp alien atau musim atau area ya, itu kalian bisa pencet aja, tekan si gambar profil dia 2 detik lah. Nah, itu bakal otomatis bakal ngetek si orang tersebut gitu teman-teman. Nah, kayak gitu. Misalnya di ini Homero, kita ini aja, kita tag dia ya. Nah, gini teman-teman. Tapi kalau untuk player-player yang udah lama nggak online tuh gue masih belum tahu caranya gimana. Karena di sini tuh kalau kalian nggunain add itu nggak ini teman, nggak muncul ya. Tapi kalau di aliansi itu beda ya. Tuh, dia langsung otomatis terbuka member satu aliansi kalian. Nah, selanjutnya kita bahas yang pembahasan kedua, itu ada insect body ya. Kalau insect body ya layar top up lah, nggak terlalu penting gue bisa bahas di sini dia. Lem swallowtail kita skip aja untuk insect body ya. Di sini juga ada VIP Queen's Tawela, ada di VIP Store nanti ya. Berarti uh, tanggal 24 itu bakal ada fragmentnya di VIP Store ya. Kemudian teman-teman, di sini tuh ada yang ketiga tuh ada Ladybug Habitat level 19. Jadi ada special item teman-teman. Di sini tuh kalau kalian yang nggak ngeh ya di Ladybug ini, nah tukar. Kalau kalian uh, menukarnya lagi nggak bisa, lagi 1 jam lagi. Pokoknya nanti ada item-item yang seperti ini teman-teman, seperti inti kecil, terus DNA, terus ada hypa, terus pokoknya yang XP sama tipe-tipe peningkatan yang kecil lah teman, peningkatan yang kecil untuk gen, untuk kuman yang kecilnya aja ya, yang ini nih, enzim sama XP-nya doang ya, yang kayak gini-gininya nih. Nah, itu ada bakalan di Ladybug sekarang. Jadi kalau kalian malas-malas ngebeli di Ladybug ini ya, kalian bakal progresnya juga bakal lama. Dan kemudian selanjutnya ada item recycle teman-teman. Di sini gue udah cobain recycle, makanya apa namanya, diamond gue sampai 300. Karena sejauh ini sebenarnya gue tuh player miskin diamond teman-teman. Kalau di sini gue udah pakai tuh diamond gue. Gue tuh miskin banget diamond. Jadi kemarin pas ada item recycle ya, gue langsung recycle dapat 300-an diamond. Nah, di sini gue udah coba menghubungi Android gue ya.
Nah, di sini nih. Di sini berhubung akun yang ini belum di recycle ya. Nah, di sini kan ada 18.000 lah jamur beracun sama si batu ini, batu-batu ini ya. Gue bakal rekalain langsung. Nah, di sini tuh dapat 140k dia mau langsung ya. Nih langsung kembali. Nah, itu dapat ya teman-teman. Ini juga langsung bisa diklaim. Ini ngebantu banget sih teman-teman, karena item-item yang gak berguna gini tuh jadi kita bisa nuker diamond teman-teman. Nah, itu aja ya item-item yang peningkatan ini teman-teman, peningkatan yang udah nggak digunakan lagi ya untuk ini nih, bangunan kayak jamur beracun, terus habitat semut, terus kayaknya hanya ini doang sama ini nih. Nah, ini daun berkilau masih digunakan ya. Kalau untuk jamur beracun ini kan udah nggak terlalu OP banget ya. Kalau ketemu T9 ke atas itu nggak bakal bisa ngebunuh banyak. Nah, selanjutnya pembahasan yang di update terakhir itu ada insect medal heroes, itu medal untuk ini baru ya, medal khusus baru aja, cuma player top apa aja yang punya. Nah, di sini yang terakhir tuh ada optimize skill activation dari Crematogester Infly ya. Itu semut si shooter ya teman-teman. Yang ini nih skill 5-nya. Tapi menurut gua nggak ada perbedaan sih. Di sebelumnya juga 70% kalau nggak salah ya. Dan untuk efek skill peningkatannya juga 15%. Jadi apa yang dioptimis ya? Gue juga belum tahu ya. Tapi kalau untuk skillnya sih menurut gua si Infly ini juga lebih rajin jadinya. Coba gua nggak tahu ya serajin apa, karena untuk PvP ya di akun yang ini ya, di akun yang ini untuk Infly itu masih tetap aja di bawah 10 ya untuk rilis skill ya. Jadi untuk optimasi di update kemarin itu masih belum paham juga gua tentang apa yang di tingkat dari skill 5-nya. Karena untuk di atribut sama di penjelasan skill itu nggak ada perbedaan teman-teman. Dia tetap 70% sama 15% peningkatan damage yang diberikan dari skill tersebut. Nah, ini untuk ngopi ya, untuk ngopi si shooter kalian, salah si Backer ditaruh di backline kalian. Nah, terus gue juga mau ngebahas sedikit tentang beberapa player mungkin masih nggak tahu teman-teman ya. Gue mau ngebahas tentang item ini nih, item cangkang degenerasi untuk nurunin bintang si semut kalian ya. Nah, jadi gue bakal coba ganti dulu ke sini. Nah, di sini nih gue bakal ngasih tahu kalau untuk penggunaan cangkang degenerasi itu tuh bakal ngurangin ini teman-teman, bakal ngurangin spora kalian sama XP kalian tuh bakal hilang. Walaupun penggunaannya emang semakin banyak, semakin tinggi juga untuk cangkang degenerasinya. Tapi kalau gua saranin kalian tuh nggak usah ngepotong atau ngangkat dari cangkang degenerasi ini ya teman-teman. Lebih baik kalian pakai swap insect aja, swap N aja maksud gua. Di sini tuh lebih worth it karena di sini tuh nggak bakalan kena nggak bakal ada pengurangan XP sama spora kalian tuh nggak bakal hilang. Ini juga bisa digunain untuk semut-semut yang masih level 1 teman-teman ya. Misalnya kayak driver arm ini, terus kalian swap dari yang udah level 50 ya. Misalnya Rainbow Wing ini. Nah, di sini tuh langsung bisa. Jadi kalian gak usah perlu naikin lagi dari
level 1 ke level 50 pakai XP kalian. Jadi kalian tinggal swipe aja kalau kalian punya special inverse ya, inverse. Nah, jadi kalau kalian punya banyak-banyak kayak gini nggak usah dipakai teman-teman, karena gue juga udah nggak beli lagi di toko VIP karena nggak gua gunain. Paling kalau pengen nurunin ya bintang-bintang di bawah bintang 3 teman-teman, baru masih worth it. Kalau udah di bintang 4, bintang 5 atau bintang 8 itu udah sayang banget sih kalau kalian pakai cangkang degenerasi. Jadi kalau kalian pengen mindahin bintang, lebih baik pakai swap aja daripada degenerasi teman-teman. Nah, di selanjutnya gue juga mau bahas kolom komentar karena udah banyak banget yang nanya-nanya kapan uploadnya bang, kapan penjelasannya bang. Nah, di sini gue bakal bahas sedikit ya teman-teman biar nggak terlalu lama videonya. Yang belum gue jawab via komentar ya. Di sini gue bakal ngejawab si Dio and Friend ya. Bang, minta saran untuk BL aliansi kami memiliki anggota hampir 80% Indo. Menurut abang pilihan waktu tepat untuk proyeksi BL di waktu jam berapa? Kalau kalian Indo, kalau kalian Asia itu wajib banget di 16 UTC sampai 00 UTC teman-teman, karena itu waktunya orang Indonesia tidur. Apalagi kalau kalian itu yang kerjanya sore, pulangnya sore, terus habis itu habis pulang kerja itu ngewar sampai jam 11 malam. Itu kalau kalian nggak di shield di jam 11 malam atau jam 16 UTC itu, kalian bakalan sedikit banget yang join war. Ya mungkin ada beberapa pengangguran yang bakalan join ya, yang ikut war kalian. Tapi kalau yang punya real life yang bagus, punya pekerjaan, itu nggak bakalan mungkin untuk join di jam tengah malam ya. Ya mungkin ada beberapa yang kalau misalnya kerjanya malam atau kerjanya masuk siang mungkin masih bisa ya teman-teman. Tapi kalau yang kerjanya pagi hari itu kemungkinan mereka bakalan tidur. Jadi kalau kalian Asia wajib banget shieldnya di 16 sampai 24. Nah, kalau 00 sampai 8 ini gua nggak saranin shield ya, karena gini teman-teman. Setiap bangunan itu milestone juga ya di sini. Di milestone ini tuh kadang kan pembukaan wonder, aktivasi penyerangan wonder itu kan biasanya semuanya berawal dari setelah reset ya. Jadi kalau kalian nge-shield itu sayang banget, apalagi kalau musuhnya nggak main VJ gini ya kan. Kalau VJ itu dia shieldnya kalau beda jam tetap jadinya 15 jam ya, 16 jam. Kalau kalian main survival wetland itu kan musuhnya masih bisa bangun ya, masih bisa menyerang juga. Tapi kalau VJ ini kan nggak bisa ya. Jadi kalau main survival wetland itu harus wajib banget ya teman-teman. Jangan di shield di 00 sampai 8 UTC itu jangan. Karena penyerangan wonder terus pengambilan wilayah musuh itu, yang hal-hal penting itu wajib banget diserang pagi. Hanya jangan sekali-kali kalau pemain Asia ya di shieldnya di 00 UTC sampai 8 UTC teman-teman. Oke, selanjutnya dari Rianto 88, Rianto 96. Bagaimana dengan serangga kalinya King bisa talentanya? Sebenarnya kalau talenta serangga ya teman-teman, insect untuk player shooter, untuk player guardian, untuk player carrier ya teman-teman. Sebenarnya kalian itu fokusin aja kalau shooter ya. Kalian shooter itu fokusin di skill serangan semut khusus, terus attack kalian itu harus tinggi juga. Kalau untuk darah dibalancein aja kalau player shooter, karena emang sekarang tuh walaupun darah kalian tinggi itu nggak ngejamin bisa menang juga kalau attack kalian kecil. Karena banyak banget sekarang semut-semut yang udah gila banget damage-nya, kayak si RV itu damage udah nggak ngotak nih semut. Jadi kalau kalian pengen balance lebih baik attack kalian tinggi, darah kalian itu masih di batas wajar teman-teman kalau shooter ya.
Dan shooter itu wajib banget ngambil skill damage teman-teman. Nah ini gue berhubung gue player guardian, gue tuh ngambilnya di skill defense sama skill pertahanan ya. Karena di round 1-4 itu butuh banget gue nahan damage si RV dan yang lain-lain. Untuk karir itu wajib banget di skill damage teman-teman. Skill damage sama strike attack juga butuh ya, karena di basic statnya itu untuk darahnya udah tinggi. Jadi untuk karir itu skill damage wajib banget tinggi. Terus untuk ke pohon talent yang kuning ini jangan sekali-sekali kalian ke pohon talent kuning ini, karena menurut gua lebih baik kalian ke talent yang kanan atas sama yang bawah ini teman-teman. Karena ini cuma talent apa ya, untuk atributnya kecil banget. Udah gitu dia makan banyak banyak banget poin teman-teman kalau kalian ngebaginya tiga jalur. Jadi kalau kalian pengen fokus ya 2 jalur aja kayak gua kayak gini. Oke, selanjutnya dari Hasan Husani. Di sini tuh dia nanya CA, GC, GD itu OP parah bang, lawan tipe shooter pun bisa menang padahal secara damage HP kalah bang, itu beda 150 sampai 200 masih bisa survive bang, gila. Sebenarnya kalau kalian bawa GC, GD itu emang OP teman-teman, karena kan si GD ini sebut GD ini ya, ini tuh bakal nge-silent musuh kalau misalnya kalau kena musuhnya itu juga 2 regu ya teman-teman, itu bakalan nge-silent skill mereka, jadi nggak bakal bisa ngeluarin skill. Dan plus GD itu juga sekarang itu udah ada awakeningnya teman-teman. Jadi kalau kalian pengen pakai GD masih bisa pakai lagi lah untuk player karir ya. Tapi gue udah terlalu kecewa sama player karir, masih sama karir ya. Jadi gue pindah ke Guardian, dan sekarang gue Guardian kena prank juga dari Fairy, nggak dapat semut Guardian, malah dapatnya karir mulu. Di sini nih gue tarik Rainbowing, gue sampai bintang 7 juga udah dapat nih si Mimic Cry. Mana tuh? Ini Mimic Crawler juga dapat. Oke, selanjutnya dari ini Budi 7197. Bitterus RSC atau Epstila apa tuh? Pokoknya insect yang oranye kalau salah ya. Gue lupa ya. Yang ini nih. Insect yang ini, kalau dia nanya bitter insect apa sih namanya nih, cangcorang oranye atau RSC, Red Crown Spider. Kalau untuk player yang menggunakan WB ya, kalian wajib pakai Red Crown Spider teman-teman, karena di Red Crown Spider tuh untuk skillnya itu normal attack teman-teman. Kalau di sini kan dia ini ya teman-teman, beda, bukan normal attack. Dia meningkatkan serangan kritisnya, dan serangan normalnya itu meningkat 3% dan bisa ditumpuk hingga 5 tumpukan. Tapi kalau kalian pengen mainnya si F-Hash ini juga bisa, karena ini juga sakit di talentnya teman-teman. Di sini nih, di talentnya ini sakit banget. Dia bakal mengurangi serangan yang diterima dan bakal menambahkan serangan yang diterima dari target tersebut. Tapi kalau bitter mana untuk PvP sekarang ya, Gladiator Mantis ya teman-teman, karena di sini udah murah, kalian bisa pakai universal juga. Di sini kan kalau untuk access dengan RSC ya, itu masih satu tipe semut, jadi kalian nggak bisa nggak bisa universal. Lebih baik kalian pakai universal sekarang, karena itu bisa kalian ubah-ubah nanti kalau pengen main Guardian, pengen main karir, itu tinggal diubah-ubah aja, walaupun yang ngeluarin duit ya teman-teman. Tapi kalau emang kalian pure banget free to play ya, kalian wajib pakai yang F-Hash ini.
karena lebih sakit teman-teman di talentnya sama di skillnya, lebih sakit menurut gua. Oke, mungkin ini yang terakhir dari Dio and Friend lagi ya. Bagusan Red Velvet CI RW RMB6 atau Red Velvet CI WBB6. Kalau untuk formasi ya, formasi terbaik tuh gini teman-teman. Kalau kalian emang nggak punya, di sini gue pakai yang ini aja ya. Di sini tuh pakai semut WA gue untuk pro gue. Walaupun di sini gue udah dapat apa sih, Slay Hunter ya, dan bintang 4 juga. Tapi gue masih prefer pakai Wyvern karena di sini untuk RVG itu masih bintang 0 teman-teman. Kenapa gue pakai Wyvern? Di sini tuh Wyvern emang kurangnya di skill 5-nya teman-teman, karena hanya 3 round aja di skill 5-nya teman-teman. Tapi di skill 8-nya sama skill 2-nya itu dia ngebuff sampai akhir battle. Dan untuk dikombin sama RV dan Wavebreaker itu masih cocok-cocok aja. Jadi kalau kalian punya Slay Hunter masih di bawah bintang 7, kalian nggak usah gunain lah untuk PvP-an, karena kebanyakan player kan udah punya Wyvern bintang 7 ya. Jadi wajib banget digunain, karena semakin tinggi bintang itu semakin tinggi juga atribut kalian. Jadi kalau kalian punya Slay Hunter dan Weaver, lebih baik gunakan Weaver aja. Di sini juga dia nanyanya CI ya. Kalau kalian pengen pakai CI itu nggak cocok teman-teman sama WB. WB itu nggak apa ya, nggak bisa mengeluarkan si skill 5-nya Infly ini. Maksud gue si skill Infly ini tuh nggak maksimal teman-teman, karena si WB itu kan skillnya dikit ya. Dia hanya di skill 2 sama skill 5-nya aja yang untuk skill aktifnya ya. Karena skill 8-nya itu kan dia hanya ngebuff serguanya sendiri sama ningkatin skill damage-nya. Jadi kalau kalian pengen pakai Infly itu harus pakai SSA atau RM teman-teman. Ya contohnya kayak gini misalnya. Dia Infly-nya di tengah, RM-nya di belakang, atau maaf, sorry, ketutupan. Oke, kayak gini. Untuk formasinya dia Infly-nya di tengah, RM-nya di belakang, atau kalau kalian punya SSA pakai SSA. Nah, untuk depannya pakai RV gitu teman-teman. Tapi kalau menurut pribadi gue, kalau kalian punya SSA bintang 0 atau SSA bintang 4, mendingan pakai WB aja bintang 8. Jangan digunain SSA kalian, karena untuk damage itu lebih besar WB teman-teman kalau udah bintang 8. Kecuali kalau kalian punya SSA bintang 7 baru gunain lah dan tinggalkan WB kalian. Oke, mungkin ini aja bisa gue jelasin dari video kali ini. Untuk pertanyaan selanjutnya bakal bahas di video selanjutnya aja, karena juga terlalu lama videonya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan bye bye.